Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Tunis, Ibnu Khaldun muda memasuki sebuah dunia baru yang penuh gemerlap sekaligus jebakan, dunia politik. Sebuah arena yang menjanjikan kekuasaan tanpa batas, namun juga menyimpan bahaya yang mengintai di setiap langkah dan bayangan. Di kota Fas yang sibuk, di bawah cahaya lentera yang berkelip di menara-menara tinggi, ketegangan politik menjadi udara yang ia hirup setiap hari. Inilah babak baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan yang akan menguji kecerdasan, kesabaran, dan jiwanya hingga ke batas terdalam. Memasuki gerbang istana kerajaan Fas di Maroko, Ibnu Khaldun memulai karirnya sebagai sekretaris dan penasihat kepercayaan Sultan. Di antara lorong-lorong megah dan ruang diskusi yang dipenuhi para pembesar, kecerdasannya yang tajam bersinar terang. Kemampuannya dalam merangkai kata, menganalisis situasi, dan memberikan nasihat strategis membuatnya dikagumi banyak orang. Ia dengan cepat menjadi sosok penting di lingkaran kekuasaan, dipercaya untuk menulis surat-surat kenegaraan dan membaca dokumen-dokumen rahasia. Namun, cahaya yang terlalu terang seringkali menarik bayangan. Kilau intelektualnya tidak hanya membuahkan kekaguman, tetapi juga menumbuhkan benih-benih rasa iri dan curiga di hati mereka yang merasa terancam. Tanpa disadari, intrik politik mulai menjeratnya, menariknya perlahan ke dalam pusaran kekuasaan yang berbahaya dan tak terduga. Di tengah perebutan kekuasaan yang semakin memanas antar faksi di istana, nama Ibnu Khaldun terseret dalam sebuah tuduhan konspirasi yang keji. Bisikan-bisikan di koridor gelap dan surat-surat rahasia yang berpindah tangan menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Ia dituduh bersekongkol melawan Sultan, sebuah tuduhan yang dapat berujung pada hukuman mati. Tanpa bukti yang jelas dan tanpa pengadilan yang adil, ia dijebloskan ke dalam penjara yang dingin dan gelap. Hari-hari penuh harapan dan ambisi kini berganti dengan tahun-tahun kelam yang penuh ketidakpastian. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun, justru di sanalah, di dalam keterasingan dan penderitaan, ia menemukan kembali jati dirinya. Penjara bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari sebuah transformasi batin yang luar biasa. Di balik jeruji besi yang dingin, di dalam ruang batu yang remang-remang diterangi secercah cahaya lilin, Ibnu Khaldun tidak membiarkan dirinya larut dalam keputusasaan. Ia menolak untuk menyerah pada nasib. Waktu yang berjalan lambat ia manfaatkan untuk melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Ia merenungi hakikat kehidupan, makna kekuasaan yang fana, dan arti keadilan yang seringkali rapuh. Ia bertanya, mengapa peradaban bisa bangkit dan kemudian runtuh? Mengapa manusia terus mengulangi kesalahan yang sama? Dari keheningan penjara yang memilukan, dari penderitaan yang ia alami, lahirlah benih-benih pemikiran cemerlang yang kelak akan mengubah cara dunia memandang sejarah dan masyarakat. Setelah penantian panjang selama 2 tahun, kebenaran akhirnya terungkap. Ibnu Khaldun dinyatakan tidak bersalah dan gerbang penjara pun terbuka, membiarkan cahaya terang matahari menyinari wajahnya. Ia melangkah keluar bukan sebagai seorang pria yang kalah, melainkan sebagai seorang filsuf yang tercerahkan, dengan langkah yang lebih mantap dan pandangan yang lebih dalam. Pengalaman pahit di dunia politik telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Ia memutuskan untuk meninggalkan gemerlap istana dan hiruk-pikuk kekuasaan, memilih jalan sunyi untuk mengasingkan diri. Keputusannya bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah pilihan sadar untuk memahami dunia dari perspektif yang berbeda dari luar lingkaran kekuasaan yang seringkali membutakan. Perjalanannya membawanya ke sebuah benteng terpencil di tengah gurun Aljazair yang luas dan sunyi, Kalat Ibn Salama. Dikelilingi oleh hamparan pasir keemasan dan langit biru yang tak bertepi, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di tempat inilah, jauh dari intrik dan ambisi duniawi, Ibnu Khaldun memulai proyek intelektual terbesar dalam hidupnya. Ia mulai menulis sebuah karya agung yang akan merangkum seluruh pengalaman hidupnya, pengetahuannya yang luas dari berbagai disiplin ilmu, serta hasil perenungannya yang mendalam selama di penjara. Disinilah sang jenius menemukan panggungnya yang sejati, bukan di istana yang megah, melainkan di dalam kesunyian yang membebaskan. Setiap malam, di bawah temaram lampu minyak, Ibnu Khaldun menuangkan seluruh pemikirannya di atas lembaran-lembaran papirus. Tinta menetes dari penanya, membentuk barisan kata yang kelak akan menjadi warisan abadi bagi peradaban manusia. Ia menulis tentang pola-pola kebangkitan dan kejatuhan masyarakat, tentang dinamika kekuasaan, tentang pengaruh iklim dan geografi terhadap karakter manusia, serta tentang prinsip-prinsip ekonomi. Ia tidak lagi hanya menceritakan apa yang terjadi di masa lalu,
seperti sejarawan pada umumnya. Lebih dari itu, ia menganalisis dengan tajam sebab dan akibat di balik setiap peristiwa, mencari hukum-hukum universal yang mengatur perjalanan sejarah manusia. Karya monumental yang lahir dari kesendirian dan pencerahan ini ia beri nama Al-Muqaddimah. Dalam kesendiriannya di gurun, saat memandangi hamparan bintang di langit malam yang jernih, Ibnu Khaldun menemukan makna sejati dari ilmu pengetahuan. Ia menyadari bahwa ilmu sejati tidak hanya didapat dari buku-buku atau ajaran guru, tetapi harus lahir dari pengalaman nyata, dari pengamatan yang tajam, dan dari perenungan yang mendalam atas kehidupan itu sendiri. Ia sampai pada kesimpulan bahwa manusia harus belajar dari pengalaman baik pengalaman pribadi maupun pengalaman kolektif sebagai sebuah masyarakat bukan hanya dari kata-kata yang diwariskan. Penjara yang dulu merenggut kebebasannya, kini ia pandang sebagai sekolah kehidupan terbaik yang telah membentuknya menjadi seorang pemikir besar. Kisah hidup Ibnu Khaldun pada bab ini mengajarkan kita sebuah pelajaran universal yang tak lekang oleh waktu. Dari pengkhianatan yang menyakitkan, lahirlah kebijaksanaan yang agung. Dari kesendirian yang mencekam, lahirlah pencerahan yang membebaskan jiwa. Ibnu Khaldun membuktikan bahwa setiap ujian, seberat apapun itu, bukanlah sebuah kutukan, melainkan bagian tak terpisahkan dari perjalanan suci menuju ilmu sejati dan pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan. Penderitaan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju kebesaran. Begitulah perjalanan luar biasa Ibnu Khaldun dari gemerlap istana ke gelapnya penjara. Dari panasnya intrik politik ke sejuknya pencerahan spiritual. Sebuah transformasi yang melahirkan salah satu karya intelektual terpenting dalam sejarah umat manusia. Namun, apa sebenarnya isi dari karya agungnya tersebut? Mengapa Muqaddimah dianggap sebagai buku yang mendahului zamannya? Jangan lewatkan episode berikutnya, Muqaddimah buku yang mendahului zaman. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya, hanya di Studio Creative Minority.